Hai, sahabat setia Kismis. Jumpa lagi dengan gua Mr. Manyun yang akan selalu menemani kalian semua dengan cerita-cerita misteri. Sebelum kalian lanjut, gua saranin untuk pindah posisi. Cari tempat yang nyaman dan selalu gunakan headset kalian agar suasana makin mencekam. Buat kalian yang takut, pergilah. Bilang ke mama papa kalau aku anak penakut. Dan buat kalian yang berani, inilah kisah misteri. Nah, waktu si Anton ini nengok ke belakang, ternyata di belakang itu ada sosok kayak orang, tapi kepalanya nggak ada. Nah, untuk cerita kali ini gua dapat dari seorang teman, namanya Anton. Gua sama Anton ini berteman ya sejak kelas 1 SMA. Jadi kejadian yang pernah dialami si Anton ini kurang lebih ya 3 tahun yang lalu, dimana waktu itu si Anton ini sama keluarganya itu menempati rumah yang baru yang posisinya itu berdekatan sama sekolahan. Nah, jadi waktu dulu si Anton waktu masih sekolah SMA ya, itu kan tinggalnya sama neneknya aja. Terus orang tuanya itu masih tinggal di Jakarta karena memang bapaknya ini tugasnya di Jakarta. Nah, kurang lebih 3 tahun yang lalu bapak dari si Anton ini purna tugas atau pensiun ya. Kemudian menginginkan atau berkeinginan pulang lagi ke Jawa dan ingin membeli rumah yang posisinya itu nggak jauh-jauh amat sama rumah nenek dari si Anton ini. Nah, jadi singkat cerita udah nyari ke sana ke sini gitu kan. Waktu itu kata si Anton udah nawar 3 rumah yang posisinya itu ya masih deket ya, kurang lebih ya jaraknya 50 meter, 100 meter sama neneknya. Tapi emang nggak dapet, katanya sih kemahalan ya waktu itu. Kemudian melihat rumah yang posisinya itu berdekatan sama sekolahan waktu itu. Ya memang sih rumahnya itu nggak besar-besar amat, tapi jaraknya ini sama rumah si nenek ya kurang lebih ya 200 meteran gitu kan. Kemudian bapak dari si Anton ini memutuskan, oh ya udahlah ambil ini aja nggak apa-apa daripada nanti nggak dapat rumah, karena memang melihat rumah yang ada di samping sekolahan itu memang bangunannya masih terlihat baru dan memang baru 1 tahun yang lalu rumah ini dibangun gitu katanya. Nah, singkat cerita, waktu 2 bulan menempati rumah barunya itu, si Anton, kemudian ibunya sama ayahnya, ya kan, itu menempati rumah itu baru 2 bulan lah, kurang lebih lah 2 bulan. Itu
setiap malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon itu dari arah sekolahan itu selalu terdengar suara gamelan. Jadi setiap jam 10 malam waktu Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon itu mesti ada suara gamelan. Terus kemudian ada suara kayak aktivitas layaknya belajar mengajar. Jadi aktivitas belajar mengajar tapi dilakukan di malam hari gitu ya. Tapi ya emang mana mungkin, masa malam-malam ada orang belajar gitu, pikir si Anto waktu itu. Nah, singkat cerita, karena kalau orang Jawa itu bahasanya itu titen ya kan, jadi si Anton ini niteni atau apa ya bahasanya, ya istilahnya niteni gitu ya. Si Anton ini niteni, memang nggak setiap malam suara itu keluar itu, emang keluarnya itu pas malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Nah, kemudian waktu itu si Anton ini memberanikan diri, kalau nggak salah pas malam Selasa Kliwonnya ya, malam Selasa Kliwon si Anton ini nunggu dari sore ya, nunggu nanti malam jam 10 itu bener ada suara gamelan lagi nggak gitu kan. Dan ternyata giliran udah jam 10 malam, iya betul, suara gamelan itu keluar lagi. Dan seakan-akan itu kayak, jadi yang namanya sekolahan itu kan memang banyak ya ruangannya ya, ruangannya banyak. Kemudian di salah satu ruangan itu yang paling banyak mengeluarkan suara. Jadi kata si Anton itu suaranya itu selain gamelan, di situ juga terdengar suara kayak aktivitas belajar mengajar kayak pada umumnya orang gitu kan. Nah, kalau si Anton bilang ya, mungkin jin-jin yang ada di ruangan itu penunggu situ, dan ini adalah fotokopian kegiatan belajar mengajar di pagi harinya gitu. Itu kalau kata si Anton ya. Nah, kemudian rasa penasaran itu timbul ketika udah jam 10 malam, gamelan udah mulai terdengar. Terus biasa kan kalau di kampung itu sekolahan itu belum ada penjaga malam, kecuali kalau sekolahan yang ada di kota-kota ya, karena ini di kampung itu ya memang aktivitas atau sekolahan itu ada orangnya ya waktu pagi sampai siang gitu kan. Kalau malam itu ya nggak ada orang di sekolahan itu. Kemudian setelah itu si Anton ini rasa ingin melihat atau membuktikan bahwa itu tuh suara berasal dari mana sih, terus siapa sih yang memainkan gamelan itu, karena memang masa sih ada jin, masa sih ada setan kan gitu. Jadi rasa penasaran itu semakin tinggi. Kemudian kurang lebih jam 11 malam, jadi ditunggu sampai 1 jam, dan lama kelamaan suara gamelan sama suara berisiknya orang kayak belajar mengajar itu semakin kencang. Itu kemudian si Anton ini memberanikan diri untuk menengok atau mengintip dari kaca jendela ruangan yang mengeluarkan suara bising itu tadi. Aduh, gue malah merinding ini ya. Terus waktu si Anton ini mulai ngintip itu si Anton ini tiba-tiba dikagetkan sama sosok makhluk astral yang banyak sekali, bentuknya bermacam-macam. Jadi si Anton itu melihat di dalam ruangan itu terdapat
Ya ada pocong ada, kemudian tengkorak ada, kemudian ada badannya manusia tapi kepalanya hewan. Pokoknya macam-macam dah di situ. Jadi mungkin setan yang ada di Jawa itu atau makhluk astral yang ada di Jawa itu di situ ada itu. Kalau menurut si Anton. Ya ngeri juga ya kalau mendengar cerita dari Anton ini. Dan memang di orang-orang di kampung situ ya mengiyakan kalau memang setiap malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon ya di situ memang kayak ada suara gamelan. Jadi intinya itu orang yang jauh, orang yang lewat itu seringnya itu mendengar suara gamelan. Nah, singkat cerita, ketika si Anton ini melihat makhluk-makhluk yang gak jelas di dalam ruangan itu, tiba-tiba ini si Anton waktu mengintip itu kurang lebih ya berapa detik yang ngintip ya, karena memang takut ya mungkin si Anton ya takut lah, gue sendiri mungkin ya takut karena memang makhluk yang gak biasa kita lihat ya kan. Nah kemudian waktu itu si Anton tiba-tiba merasakan badannya itu panas, keringetan. Terus Anton itu merasa kalau di belakangnya itu ada orang gitu ya, ada orang. Ya biasa ya kalau ada orang atau makhluk apa itu deket walaupun ada di belakang itu kan kerasa ya, kayak seakan-akan kok ada orang gitu kan. Kemudian Anton mulai penasaran, kemudian Anton itu langsung menengok ke belakang. Nah waktu si Anton ini nengok ke belakang, ternyata di belakang itu ada sosok kayak orang tapi kepalanya nggak ada. Aneh kan. Kemudian si Anton ini saking takutnya dia lari, kemudian masuk rumah, kemudian dikunci waktu itu. Nah jadi emang gimana ya, ya seperti yang gua katakan tadi, di situ di salah satu ruangan itu ya kayak apa ya, di situ memang banyak penunggunya, banyak makhluk astralnya, yang dimana waktu malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu aktivitas makhluk astral itu meniru sesuatu yang terjadi tadi pagi. Dan karena ini sekolahan, ruangan yang buat belajar mengajar orang ya kan, itu ditiru. Jadi malamnya juga aktivitasnya juga sama kayak gitu, kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi ini bukan orang, akan tetapi ini makhluk astral yang dimana di situ banyak sekali bentuknya dan banyak sekali jenisnya. Nah jadi itu kejadian yang pernah dialami sama si Anton. Ya udah, cukup itu aja cerita dari kisah misteri kali ini. Terima kasih.